Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel saya. Kali ini saya ingin berbagi kisah, saya ingin berbagi cerita ke kalian tentang pengalaman saya waktu mengalami kehamilan pasca keguguran. Nah, sebetulnya saya sudah pernah bercerita tentang hal ini di video saya berjudul kehamilan pasca keguguran. Tapi karena ada beberapa pertanyaan dari kalian di kolom komentar yang menurut saya perlu untuk saya jawab di video part kedua, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat video part keduanya. Nah, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, like dan komen di video saya sebelumnya yang berjudul kehamilan pasca keguguran. Dan kali ini di video part kedua ini saya ingin sekali membahas tentang apa sih penyebab keguguran yang saya alami pada waktu itu, dan apa saja treatment yang saya lakukan sehingga saya bisa hamil lagi tanpa menunggu waktu yang cukup lama. Dan pada waktu itu kalian udah tahu ya, di video sebelumnya saya udah pernah bercerita kalau saya mengalami kehamilan pasca keguguran tanpa diselingi menstruasi terlebih dahulu. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa kisahnya, seperti apa treatment saya saat melakukan promil yang kedua kalinya, kalian tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi seperti yang sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya, saya mengalami kehamilan pasca keguguran. Jadi flashback dulu ya. Jadi saya mulai program hamil karena sebelumnya saya menunda. Jadi saya mulai melakukan program hamil dengan memeriksa ke dokter dan sebagainya itu pada bulan Januari 2020. Bulan Januari, dan setelah itu saya mulai setelah memeriksakan diri saya mulai program, dan alhamdulillah saya dapat hasil positif di bulan April tanggal 1 di usia kandungan yang kurang lebih sekitar 4 mingguan ya. Nah, setelah itu saya mengalami keguguran di tanggal 8 bulan April 2020. Saya mengalami keguguran dan dan setelah itu saya mengalami pendarahan ya, nifas selama kurang lebih 8 harian sampai tanggal 15 kalau nggak salah. Dan dari tanggal 15 itu saya mulai program lagi karena dokter juga memperbolehkan untuk promil lagi. Akhirnya saya promil lagi, dan di bulan yang sama di akhir bulan April itu saya mulai merasakan gejala kehamilan. Dan ketika saya tes mandiri menggunakan test pack itu hasilnya masih negatif. Dan di bulan depannya, di awal bulan tanggal 3 saya melakukan tes kedua kalinya dan hasilnya alhamdulillah positif gitu. Jadi saya mengalami kehamilan tanpa diselingi menstruasi terlebih dahulu pasca keguguran. Nah, dan kali ini saya ingin bercerita apa sih penyebab keguguran yang saya alami waktu itu. Karena saya mengalami keguguran itu tidak ada gejala seperti misalnya flek atau kontraksi yang terus menerus gitu. Jadi saya tidak mengalami gejala-gejala seperti itu. Nah, saya hanya mengalami mules seperti layaknya orang yang diare kayak gitu. Saya memang waktu itu diare. Nah, dan setelah itu tanpa saya sangka ternyata saya mengalami keguguran secara spontan gitu. Jadi waktu itu saya shock banget. Nah, di video kali ini saya ingin sekali berbagi cerita ke kalian sebetulnya apa sih motif, sebetulnya apa sih penyebab utama keguguran yang saya alami pada waktu itu. Nah, jadi ketika saya dan suami tahu saya hamil kayak gitu tuh, jadi saya tuh excited banget, suami saya juga kayak gitu kan, namanya kita hamil, saya hamil anak pertama, dan jadi bener-bener ditunggu banget tuh. Nah, pada waktu itu karena ketika saya tahu saya hamil itu di saat pandemik gitu, awal pandemik, di mana-mana tuh diberlakukan social distancing secara besar-besaran kayak gitu. Jadi kita tuh bener-bener takut untuk keluar rumah gitu, termasuk ke klinik atau ke dokter kayak gitu. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk pending dulu, kita tidak mendatangi dokter dulu gitu. Karena itu tadi ya, takut di sana khawatirnya nanti mengantri atau misalkan kita mendekati kerumunan orang gitu. Daripada seperti itu, mendingan kita pending dulu. Dan saya memilih untuk menanyakan kepada teman-teman yang
pernah hamil dan melahirkan kayak gitu, karena biar gimana pun mereka udah berpengalaman kan kayak gitu, udah punya pengalaman hamil, jadi ya pasti mereka tahu apa aja sih yang dianjurkan oleh dokter kayak gitu, dokter kandungan. Nah, pada waktu itu ada beberapa teman yang menganjurkan saya untuk membeli beberapa suplemen, ada yang menganjurkan membeli suplemen, ada yang menganjurkan untuk membeli makanan-makanan tertentu supaya kehamilannya sehat. Nah, diantaranya adalah mengkonsumsi asam folat misalnya, terus dan beberapa makanan tertentu lah ya. Nah, ini akan saya bahas gitu. Nah, karena saya dan suami tuh saking senengnya gitu kan, jadi apa kata orang tuh kita lakuin gitu. Kata orang, beli ini biar hamilnya sehat, oke kita beli kayak gitu. Dan ada beberapa makanan yang sebetulnya mungkin bagus dikonsumsi orang hamil, tapi kita tuh perlu mengkaji kembali kapan makanan ini layak dikonsumsi ibu hamil, usia kehamilan berapa dan takarannya tuh berapa kayak gitu. Jadi waktu itu kita udah memikir hal itu gitu, karena saya tuh bener-bener awam banget gitu ya, namanya hamil pertama kali saya bener-bener awam. Jadi menurut saya apa kata orang yang dia memiliki pengalaman tentang kehamilan dan melahirkan, ya udah saya ikutin kayak gitu. Jadi ada beberapa teman saya menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dan treatment tertentu supaya kehamilannya sehat. Nah, dan waktu itu ada yang menganjurkan saya untuk mengkonsumsi susu ya, produk susu. Jadi dia pernah cerita kalau di waktu hamil tuh dia mengkonsumsi susu sebanyak 1 liter gitu setiap hari gitu. Per hari itu 1 liter, karena kalau nggak minum susu kata dia tuh sakit gigi, dia sakit punggung lah, apalah kayak gitu. Jadi yang menurut saya sih itu cukup masuk akal, karena ketika hamil kan kalsium kita kan diambil oleh si bayi gitu. Nah, itu wajar aja kan kita ngalamin hal itu gitu, jadi kekurangan kalsium gitu, karena si kalsium dalam tubuh kita diambil oleh si janin, kita berbagi nutrisi dengan janin, intinya seperti itu. Nah, akhirnya itu saya benar-benar saya lakuin gitu ya. Saya waktu itu saya beli susu UHT. Saya beli susu UHT dan awalnya sih cuma 1 kotak misalnya. Habis itu karena saking kita mikir ya udahlah ini kan hal yang dibutuhkan ya gitu, akhirnya saya beneran beli 1 kardus susu UHT yang isinya tuh 12 alias 1 lusin, yang per kotaknya itu, per piecesnya itu 1 liter gitu, itu 1 liter isinya. Nah, dan saya beneran minum gitu, jadi setiap habis sarapan saya minum susu, habis habis makan siang saya minum susu lagi, terus habis makan malam minum susu lagi kayak gitu. Jadi terus-terusan minum susu, sehari itu tuh mungkin habis 1 liter. Jadi 1 kotak tuh habis, berasa tuh saya habisin. Nah, habis itu saya setelah minum susu itu saya jadi jadi sering buang air besar, jujur aja gitu. Saya jadi sering buang air besar. Nah, pada waktu itu saya nggak ngerasa khawatir atau gimana, karena saya pikir kata orang gitu. Jadi saya tuh patokannya tuh kata orang gitu. Kata orang kalau misalkan lahir orang yang kata orang tuh kalau misalnya kita hamil, saya nggak tahu di kehamilan usia berapa, tapi katanya itu biasanya mengalami sembelit. Jadi saya tuh ngerasanya tuh, ya udah nggak apa-apa deh kalau saya sering buang air besar, karena daripada sembelit kan lebih nggak enak lagi gitu. Jadi ya udah saya terusin aja minum susunya gitu. Nah, ternyata itu sama mungkin 2 hari atau 3 hari saya ngalamin diare. Tapi saya nganggap itu adalah normal gitu ya. Udah nggak apa-apa daripada sembelit, ya udah nggak apa-apa deh sembelit kayak daripada sembelit. Akhirnya di hari keberapa itu ya pokoknya tanggal 8, ingat saya sih waktu itu tanggal 7 ya, di hari tanggal 7 saya tuh ngalamin diare seharian itu tuh mungkin ada berapa kali ya ke kamar mandi. Dan pas sebelum tidur saya tuh ngerasa perut saya mulus-mulus seperti yang udah saya ceritakan di video sebelumnya, dan itu kayak perut saya tuh bunyi kerubuk-kerubuk gitu, kayak gitu tuh bunyi terus gitu. Akhirnya saya ketiduran dan ya udah itu di tengah malam saya mengalami pendarahan. Nah, pada waktu itu saya gimana ya, jujur saya tuh nggak nyangka banget kalau
gara-gara diare itu saya akan sampai ngalamin pendarahan kayak gitu, bakal sampai ngalamin keguguran gitu. Saya benar-benar nggak nyangka gitu, karena ya dari dulu sih perasaan gak ada ceritanya deh gitu. Saya nggak pernah dengar cerita gitu kalau orang hamil muda gara-gara diare, gara-gara minum susu itu dia keguguran gitu. Nah waktu itu saya nggak ngerti sih, waktu itu nggak ngerti karena apa, tapi saya ingat-ingat seperti itu gitu. Jadi beberapa hari itu saya tuh ngerasa mules gitu di perut, ngerasa nggak enak aja gitu. Jadi setiap hari saya sering ke toilet gitu. Ya itu, jadi ya pada waktu itu sih saya menyimpulkan kalau saya keguguran karena saya mengalami diare gitu selama beberapa hari gitu. Yang sebetulnya pada waktu saya nggak menyadari, saya nggak ngeh kalau diare itu bisa membahayakan kehamilan gitu. Dan setelah saya cari-cari tahu gitu ya, ternyata memang diare itu juga bisa membahayakan kehamilan, apalagi hamil muda, karena itu diare yang terus-menerus itu bisa menyebabkan dehidrasi seperti itu. Dan mungkin yang bisa bahaya juga karena sakit perutnya itu kali ya, saya nggak tahu juga, tapi ya yang saya rasakan seperti itu ya. Dan sebetulnya ya gitu, setelah saya hamil lagi gitu, saya benar-benar cari tahu lagi kenapa sih gitu di usia kehamilan muda itu masih sangat rentan gitu. Nah diantaranya adalah karena si janinnya itu kan masih kecil gitu ya, dan dia baru menempel di dinding rahim, jadi dia sangat rentan untuk terjadi keguguran gitu. Entah itu karena aktivitas yang terlalu berat, atau mungkin karena pengaruh makanan juga gitu. Jadi makanan-makanan yang mungkin bisa menyebabkan kontraksi itu juga sebaiknya dihindarilah ketika hamil muda, seperti kurma misalnya. Ya itu kan sebetulnya kurma tuh bagus dikonsumsi orang hamil, tapi bukan di usia kehamilan yang sangat muda, tapi ketika kita sudah masuk kehamilan 37 minggu ke atas kayak gitu tuh, alias di trimester ketiga dan sudah menjelang sudah menjelang HPL kayak gitu. Nah, dan itu jadi pelajaran banget ya buat saya gitu. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil setelah saya mengalami keguguran itu. Nah, oke deh, singkat cerita ya, setelah itu saya setelah saya keguguran itu saya benar-benar nyesal banget kan ya. Jadi kayak malah menyalahkan diri sendiri, saya nyalahin diri sendiri, terus saya kayak sering murung habis itu. Jadi selama 8 hari atau beberapa hari itu saya tuh nggak bisa tidur selama 8 malam itu setelah mengalami keguguran. Di malam setelah saya pendarahan itu saya nggak bisa tidur lagi sampai pagi, karena saya tuh bener-bener shock banget gitu ya, nggak nyangka banget kalau akhirnya akan seperti itu. Padahal waktu itu tuh saya ibaratnya lagi bahagia banget karena saya baru hamil gitu kan. Jadi kalau misalnya diibaratkan tuh saya lagi terbang gitu ya. Jadi suasananya tuh lagi berbunga-bunga gitu karena saya hamil dan akan memiliki anak. Terus tiba-tiba saya jatuh gitu, kebanting dan jatuh ke jurang tuh, ibarat kayak gitu. Jadi saya ngerasainnya tuh wah lagi bahagia banget, terus tiba-tiba jatuh gitu, shock banget. Dan di malam itu tuh saya tuh ngeliat suasana kamar, dan di pojokan kamar kan ada ada perlengkapan bayi yang udah saya cicil dari sebelumnya gitu, karena saya kan udah merencanakan bahwa tahun itu saya akan program hamil gitu. Jadi saya udah punya beberapa perlengkapan bayi yang saya taruh di pojokan kamar, dan itu tuh langsung saya tutupin pakai sejadah. Saking saya nggak mau ngelihat barang-barang itu gitu. Akhirnya tuh di malam berikutnya juga saya tuh kayak nggak bisa tidur, terus lebih memilih untuk nonton lah kayak gitu, pokoknya menghibur diri. Bahkan saya kan sebetulnya tipe orang nggak suka nonton gitu. Saya malah nyari-nyari tontonan supaya saya tuh lupa dengan kejadian keguguran itu gitu. Dan sampai puncaknya itu saya pernah karena malamnya nggak tidur, saya menonton sampai pagi, dan habis subuh itu saya baru tidur. Dan saya baru bangun jam 1 siang gitu, karena nggak sholat kan gitu. Jadi saya bangun jam 1 siang, terus suami saya bilang, kamu dari pagi belum makan gitu, kamu makan apa, ayo mau dibeliin makanan apa gitu, pokoknya tinggal delivery aja kayak gitu. Saya nggak mau makan, kayak bener-bener nggak ada semangat untuk hidup gitu loh. Nah benar-benar waktu itu saya putus asa banget,
Tapi setelah dipikir-pikir ngapain sih saya kayak gitu karena masih ada harapan untuk saya program lagi kayak gitu kan. Nah setelah itu saya mulai cari-cari tahu gimana kalau seandainya saya langsung promil lagi, karena saya tuh waktu itu berpikir kalau sesuatu yang hilang itu tidak ada obatnya gitu kecuali ada gantinya gitu. Jadi akhirnya saya ngerasa oke deh, saya harus hamil lagi gitu, saya harus hamil lagi. Jadi saya mulai semangat untuk promil lagi dan mulai cari tahu apakah aman atau tidak hamil setelah keguguran tanpa menstruasi kayak gitu. Ya minimal walaupun misalnya nggak langsung hamil, setidaknya nggak nunggu terlalu lama lah gitu. Nah dari situlah saya mulai selain saya cari tahu gimana sih apakah aman atau tidak hamil pasca keguguran, itu yang pertama. Terus yang kedua, treatment apa aja yang saya harus lakukan supaya kehamilan selanjutnya tuh aman, tidak terjadi keguguran lagi. Terus yang ketiga adalah makanan apa saja harus saya konsumsi pada waktu itu gitu. Kita bisa aja berhubungan dengan suami di waktu yang tidak tepat, di mana si sel telur tidak siap untuk dibuahi seperti itu, alias bukan di masa subur. Nah, jadi saya pakai treatment yang seperti apa sih supaya tidak meleset, karena saya udah pernah pakai treatment